wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi dengan saya Anggun Nada, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan NIM 1862201023 dari kelas akuntansi 6 Sip 2. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang uji validitas, uji reliabilitas dan cara pengolahan datanya. Nah, yang pertama akan saya bahas adalah aplikasi apa yang akan digunakan untuk melakukan uji validitas dan uji reliabilitas ini, yaitu adalah aplikasi SPSS yang merupakan kepanjangan dari Statistical Page for the Social Science. SPSS itu sendiri adalah sebuah software pengolahan data statistik atau yang digunakan untuk analisis interaktif atau BIJ. SPSS memiliki tampilan yang user-friendly dengan cara penggunaan yang mudah. SPSS ini biasa digunakan untuk pengolahan dan menganalisis data yang memiliki kemampuan analisis statistik serta sistem manajemen data dengan lingkungan grafik. Selanjutnya, untuk uji validitas itu sendiri artinya adalah kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Pengukuran validitas ini dengan cara mengkorelasi antara skor faktor, yaitu penjumlahan item dalam satu faktor, dengan skor total faktor, yaitu total keseluruhan faktor. Nah, dari hasil perhitungan korelasi akan didapat suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dalam menentukan apakah layak digunakan atau tidaknya suatu item dalam penelitian tersebut. Nah, dalam menentukan layak atau tidaknya penelitian tersebut, maka menggunakan aplikasi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu aplikasi SPSS. Untuk cara perhitungan uji validitas itu sendiri yaitu dengan cara nilai R hitung dicocokkan dengan R tabel pada taraf signifikan 5%. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka penelitian ini disebut valid. Selanjutnya untuk uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut dilakukan secara berulang. Adapun beberapa metode pengujian reliabilitas diantaranya adalah metode tes ulang, formula Flanagan, Kirch Alpha, metode formula KR20, KR21, dan metode ANOVA-Hjort. Metode yang sering digunakan dalam penelitian adalah metode Kirch Alpha. Metode ini sangat cocok digunakan pada skor dikotomi 0 dan 1 dan akan menghasilkan perhitungan yang setara dengan menggunakan metode KR20 dan ANOVA-Hjort. Reliabilitas berarti dapat dipercaya, artinya instrumen dapat memberikan hasil yang tepat. Alat ukur instrumen dikategorikan reliable jika menunjukkan konstanta hasil pengukuran dan mempunyai ketetapan hasil pengukuran sehingga terbukti bahwa alat ukur itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya meskipun dilakukan secara berulang. Nah, berikut adalah penjelasan saya mengenai uji validitas dan uji reliabilitas serta aplikasi yang digunakannya. Untuk lebih jelasnya saya akan tampilkan video tutorial cara operasionalnya. Yuk, mari kita simak. Ya, jadi yang pertama dilakukan adalah kita harus memiliki aplikasi SPSS yang tampilannya seperti ini ya, IBM SPSS Statistik. Kalian bisa download aplikasi SPSS ini di Google kalian ya. Kita klik aja. Jadi lagi loading ya. Kita tunggu. Biasanya untuk pertama kali membuka aplikasi SPSS ini loadingnya cukup lama, jadi kita tunggu aja.
nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita close. Nah, tampilannya seperti ini ya. Di sini ada dua, ada data view dan variable view. Kita klik untuk variable view. Nah, sebelum itu kita harus memiliki data terlebih dahulu. Jadi untuk menguji validitas dan reliabilitas, kita harus sudah melakukan penelitian. Nah, di sini saya sudah membuat data penelitian yang telah saya lakukan. Di sini ada nomor responden dan angket butir. Untuk nomor respondennya di sini saya menggunakan 20 responden, sedangkan untuk angket butirnya saya menggunakan 7 buah. Nah, di sini saya melakukan penelitian yaitu data partisipan siswa dalam pemilihan ketua OSIS dengan total responden berjumlah 20. Maka dinyatakan N sama dengan 20 dan item soal sebanyak 7 buah. Jadi setiap pertanyaan memiliki 5 jawaban dengan penskorannya. Nah, 1 untuk sangat setuju skornya 1, 2 kurang setuju untuk skornya 2, 3 cukup setuju untuk skor 3, 4 setuju untuk skor 4, dan 5 sangat setuju untuk skor 5. Di sini datanya sudah kita buat, jadi kalian bisa melakukan penelitian dan membuat data di dalam kolom Excel sehingga akan mudah untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah, kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di sini name kita tulis item 1 sampai dengan 7. Mengapa 1 sampai dengan 7? Karena saya melakukan respondennya 7. Jadi kalau kalian melakukan respondennya 10, 12, ataupun 13, itu bisa aja ya kalian tinggal mengikuti nama item ini, kalian mengikuti responden yang kalian teliti. Jadi kalau itemnya 10, berarti respondennya 10. Kalau itemnya 8, berarti respondennya juga 8 gitu ya. Di sini kita buat sampai dengan 7. Ini dulu ya. Item 6, item 7, dan yang terakhir adalah skor total. Jadi dengan 7 responden dan skor total. Selanjutnya adalah kita mengganti kolom desimal. Di sini awalnya 2, kita ubah menjadi 0. Semuanya ya kita ubah menjadi 0. Kita ganti. Kita ganti jadi 0 sampai bawah ya, sampai skor total. Selanjutnya adalah kolom measure. Di sini awalnya unknown, kita ubah jadi scale. Kita klik aja, kita ubah scale semuanya. Kita ubah. Scale. Nah, jadi untuk variable view yang kita ubah hanya kolom desimal dan kolom measure. Untuk kolom-kolom yang lainnya tidak ada yang diganti, tidak ada yang perlu diubah. Oke, selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, di sini item yang telah kita tulis tadi, item 1 sampai dengan item 7 dan skor total sudah muncul. Jadi kalau kalian melakukan penelitian 10, maka item 10 akan muncul di sini ya. Variabelnya akan diubah menjadi item-item yang telah kalian tulis di variable view. Variable view. Nah, selanjutnya kita buka data yang telah kita buat tadi. Jadi, saya udah buat data di sini ya. Kita copy.
kita copy aja, kita blok di sini. Hanya datanya aja ya, yang nomor responden ataupun yang lainnya nggak usah kita copy ke SPSS. Kita klik chat RL. Klik, kita tunggu. Dia akan berubah. Nah, di sini udah muncul ya data yang telah kita copy paste dari Microsoft Excel ke program SPSS. Selanjutnya, untuk mengetahui uji validitas dan reliabilitas, yang pertama kita lakukan adalah menguji uji validitas, yang itu klik Analyze, klik Scale. Selanjutnya klik Reliability Analyze. Nanti kita ubah ini semuanya, kita pindahkan ke sini dengan cara CTRL-A, kita blok, kita pindahkan ke sini. Lalu klik statistik. Statistik, kita centang item, scale, if item delete, dan exclude both as user missing and system missing values. Kita continue. Dan model ini harus berbentuk alpha ya. Ya kan otomatis sih, tapi jangan lupa diganti kalau yang lain harus berbentuk alpha. Kita klik OK. Nah, di sini akan keluar output. Ya, akan keluar ya. Output yang akan kita klik adalah output validitas terlebih dahulu. Nah, di sini kita hanya fokus ke kolom correlated item total correlation. Ini adalah kolom validitas. Nah, seperti rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah sini, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka item soal angket tersebut dinyatakan valid. Valid ya. Dan jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item soal angket tersebut dinyatakan tidak valid. Nah, output yang keluar tadi di dalam aplikasi SPSS, pada kolom ini disebut nilai R hitung. Dan saya sudah buat di sini nilai R tabel ya. R tabel di sini. Jadi di sini udah saya sebelumnya di sini. Jadi kalian harus mengetahui R tabelnya dulu. R tabelnya bisa kalian download juga di Google di sini. Dan untuk mengetahui uji validitas, kalian hanya menggunakan 5% dari R tabel. Nah, di sini rumusnya sudah ada ya. Determinan N dikurangi 2, karena tadi yang pertama di sini responden saya ada 20, maka determinannya 20. 20 dikurangi dengan 2, maka hasilnya 18. Dah, kita kasih warna aja biar tidak ketukar ya. Biar lebih mudah. Di sini R tabelnya adalah 0,468. Kita bandingkan dengan nilai R hitung di dalam program SPSS yang telah kita teliti tadi. Di sini ya, untuk item pertama nilai R hitungnya adalah 858 dan untuk R tabelnya adalah 0,468. Maka untuk item pertama nilai R hitung lebih besar dari R tabel, sehingga untuk item pertama dinyatakan valid. Selanjutnya untuk item kedua, sama seperti item pertama, nilai R hitung dari item kedua 800, sehingga untuk nilai R hitung, R tabel maksud saya, R tabel adalah 0,468. Maka untuk item kedua juga dinyatakan valid. Item ketiga, keempat, kelima, dan keenam sama ya, seperti itu cara mengetahuinya. Dan kita lihat di sini, yang paling kecil adalah 417, lebih kecil dari 468. Sehingga
untuk item 7, nilai R hitung 417 lebih kecil dari R tabel 0,468 sehingga untuk item 7 dinyatakan tidak valid. Ya. Nilai berarti di sini yang tidak valid hanya item 7 karena item 7 nilai R hitungnya di bawah atau lebih kecil dari R tabel. Selanjutnya kita akan menguji reliabilitas dari nilai validitas yang telah kita teliti tadi. Caranya adalah analyze, scale, sama ya reliability analyze. Dan kita hanya masukkan nilai-nilai yang angkanya valid. Di sini kita blok dulu ya. Kita pindahkan di sini. Dan hanya untuk item 1, 2, 3 ya, 4, 5, dan 6 yang valid yang kita masukkan untuk mengetahui nilai reliabilitas apakah sesuai, valid, atau tidak. Jadi untuk nilai item 7 yang tidak valid itu kita abaikan saja, tidak usah dimasukkan kembali karena nilai tersebut tidak valid. Kita klik statistik, sama ya kayak tadi, kita continue. Modelnya juga harus berbentuk alpha ya. Oke, di sini. Dan kita lihat nilai reliability statistik dengan Crouch alpha. Nilainya adalah 870. Kita bandingkan dengan nilai Excel. Nilai R hitung. Di sini kita buka ya. Kita sampingin ke sini. Dah. Maka nilai R hitung reliability statistik lebih besar dari nilai R tabel sehingga penelitian yang saya lakukan adalah valid karena nilai reliability R hitung lebih besar dari R tabel dan untuk item yang tidak valid bisa diuji kembali. Maka penelitian yang saya lakukan dinyatakan valid. Baiklah. Close aja di sini. Berikut adalah cara melakukan uji validitas dan uji reliabilitas antara penelitian yang kita lakukan apakah valid atau tidak. Karena penelitian saya valid, maka sudah selesai ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.